Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2022. Saya atas nama Leni Sraya Cikiri, NIM 22060484105. Dan teman Saya Ahmad Fawid dengan NIM 22060484023. Di sini kami akan menceritakan atau menjelaskan tentang prodi kami, yaitu prodi ilmu olahraga. Apa itu ilmu olahraga? Ilmu olahraga merupakan ilmu yang akan mempelajari prinsip dan teknik ilmiah dalam rangka memperbaiki kinerja olahraga. Di ilmu olahraga ini tidak hanya mencakup bidang biologi fisik saja, namun juga berfokus pada persyaratan gizi manusia serta metode analisis kinerja seorang olahragawan. Dan ada 3 perspektif, 3 cabang ilmu, yaitu gerakan, kesehatan, dan sosial, yang dimana 3 cabang ini dapat kita pilih nanti di semester 3. Dan lulusan dari ilmu olahragaan akan mendapatkan titel SOR. Kenapa harus ilmu olahragaan? Jika kamu seorang penikmat olahraga dan memiliki keinginan untuk memahami hubungan olahraga dengan tubuh manusia, maka prodi ilmu olahragaan adalah tempat yang cocok buat kamu. Berkuliah di jurusan atau prodi ini membuat fungsi otak dan fisik kita bergerak selalu. Kenapa? Karena kita tidak hanya belajar di dalam ruangan, tetapi juga banyak terlibat dalam berbagai aktivitas fisik di lapangan, sehingga kita akan memiliki badan sehat sekaligus memiliki pemahaman ilmu kesehatan. Di ilmu olahraga ini juga akan pelajari ilmu kedokteran dasar seperti anatomi, fisiologi, biokimia, fisioterapi olahraga, berbagai jenis obat-obatan dan biofisika dan lain-lain sebagainya lagi. Maka dari itu kita akan mengerti bagaimana menjaga kesehatan fisik ataupun mencegah penyakit. Prospek kerja lulusan ilmu olahragaan. Prospek kerja lulusan ilmu olahraga ini cukup beragam. Kamu bisa berkarir sebagai konsultan olahraga di lembaga pemerintah, misalnya Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Prospek karir lainnya sebagai ahli pengukuran dan evaluasi olahraga, ahli medis, serta sebagai peneliti dan pengajar di bidang olahraga. Mata kuliah jurusan atau prodi ilmu olahraga. Di perkuliahan jurusan prodi ini 1 sampai 4 semester dan akan mempelajari anatomi, fisiologi, mekanika gerak, tes dan ukuran secara olahraga dan olahraga tradisional, dan akan mempelajari dasar-dasar ilmu kedokteran, terampil berpikir secara ilmiah, terampil berolahraga seperti atletik, renang, bola basket, pencaksilat, bulu tangkis, tenis lapangan, sepak bola, softball, golf, para layar, olahraga organisasi keolahragaan atau manajemen lembaga olahragaan, sarana dan prasarana, klub, kebugaran, dan lain-lain. Oh ya, untuk masuk ke prodi ilmu olahraga ini kamu menggunakan cabang apa? Saya sendiri sih mau masuk ke prodi ilmu olahraga menggunakan cabang olahraga sepak bola. Mungkin bisa kamu jelaskan tentang cabang olahraga sepak bola tersebut? Bisa. Cabang olahraga sepak bola ialah salah satu cabang olahraga bola besar dan beregu, yang masing-masing regu beranggotakan 11 pemain inti dan beberapa poin cadangan. Memasuki abad ke-21 sebelum Masehi, olahraga ini dimainkan lebih dari 250 juta orang di 200 negara. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan untuk mencapai kemenangan. Sepak bola dimainkan dalam lapangan terbuka yang berbentuk persegi panjang dan di atas rumput hijau. Untuk ukuran lapangannya itu berapa? Untuk ukuran lapangannya sendiri, organisasi induk sepak bola dunia yaitu FIFA sudah memastikan lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang dan ukuran standar internasional ialah 100 sampai dengan 100 meter.
dengan lebar 64 sampai 75 meter, lingkaran tengah pada lapangan sepak bola berradius 9,15 meter, dan ukuran kotak penalti 40,3 kali 15,5 meter. Untuk sejarah sepak bola sendiri, apakah bisa dijelaskan tentang sejarahnya? Untuk sejarahnya, sejarah sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok dengan nama permainan juju, di mana permainan juju dimainkan dengan bentuk bola kulit bundar di atas bidang tanah dengan lapangan persegi dan menggiring bola lalu menendangnya ke jarak kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari, dan di Italia permainan menendang dan membawa bola juga sangat digemari terutama di abad ke-16. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan basah dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Untuk kamu sendiri masuk ke Broadikor menggunakan cabur apa? Saya sendiri masuk ke Broadikor ini menggunakan cabur olahraga pencaksilat. Dari mana sih asal-usul pencaksilat? Pencaksilat ini berasal dari Kepulauan Nusantara kita, yaitu Indonesia, tapi juga terkenal secara luas. Selain Indonesia juga terkenal di Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara. Unsur-unsurnya sendiri untuk membela diri dengan seni bela diri, yaitu dengan menggunakan pukulan dan tendangan. Pencaksilat merupakan bela diri yang banyak diminati oleh banyak masyarakat, terutama di Indonesia. Induk organisasi pencaksilat di Indonesia adalah Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, singkat IPSI. Kalau untuk organisasi yang mewadai federasi-federasi pencaksilat di berbagai negara adalah Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa atau singkat Persilat, yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Bisa dijelaskan tentang pencaksilatnya sendiri? Kalau untuk pencaksilat sendiri adalah olahraga diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Ada pengaruh budaya Tionghoa, agama Hindu, Buddha, agama Islam, dan biasanya setiap daerah di Indonesia punya aliran pencaksilat yang khas. Misalnya daerah Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande dan Cikalong. Di Jawa Tengah ada aliran Merpati Putih, dan di Jawa Timur ada aliran Magadusa, Besate, Besakiri, dan lain sebagainya. Untuk lapangannya sendiri pencaksilat itu berapa sih? Kalau untuk pencaksilat, nama lapangannya bukan cuma lapangan, melainkan gelanggang. Untuk ukuran gelanggangnya adalah 10 kali 10 meter dengan lapis matras yang sudah licin dengan ketebalan paling kecil 2,5 cm dan paling tebalnya adalah 5 cm. Bidang laga terdapat lingkaran tengah yang merupakan bidang tanding dengan ukuran garis tengah 8 meter. Di tengah bidang laga ada diameter lingkaran garis tengah 3 meter dengan lebar 5 cm. Gunanya adalah sebagai batas pemisah saat akan dimulainya pertandingan. Lalu di medan laga juga terdapat 4 sudut. 2 sudut yang berhadapan berwarna merah dan biru adalah sudut untuk para pesilat. Lalu 2 sudut sisanya berwarna kuning, itu adalah sudut netral. Untuk sejarahnya sendiri pencaksilat itu gimana sih sejarahnya? Para ahli pencaksilat Indonesia memperkirakan bahwa bela diri ini sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Sejarah pencaksilat pada awalnya berkembang dari kemampuan suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang, yang biasanya menggunakan alat seperti parang, perisai, tombak, yang tujuannya untuk membela diri dan mempertahankan diri. Itulah sekilas penjelasan dari kami tentang prodi kami, yaitu Broadikor. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.